percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah jalan yang benar menuju ke rumah Bapa. Segenap puji bagi Dia, Yesus Kristus, tempat kita disiapkan di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Silakan hambanya Bapak Budi Kristianto Chandra untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Starjo, selamat sore. Mari saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita satukan hati dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan dan nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Sehingga kami masih dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa dan kami memohon tuntunan serta harapan di tahun 2024 ini Tuhan. Sehingga dari awal tahun hingga akhir tahun kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Matikanlah segala roh dan kenajisan, kedegilan kami di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan memproses kami menjadi manusia di dalam lahir baru, serupa dan segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan karunia-karunia-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. 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 Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami akan menayangkan dengan judul khotbah manusia baru. Ya, firman-Nya kita ambil di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan di sini dikatakan, Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui
di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat berikutnya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saya membawakan judul firman Tuhan pada sore hari ini. Ini merupakan pengalaman hidup di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah banyak dikikis, diproses untuk menjadi anak Tuhan yang mempunyai hikmat, anak Tuhan yang mempunyai Roh Kudus, dan mempunyai pikiran yang lebih baik, saudara. Ya, karena di dalam mengikut Tuhan itu, apa yang Tuhan sering katakan, ikut aku harus pikul salib, harus mau diolok-olok, harus mau diejek, dan itu kita sebagai anak Tuhan harus mengakuinya. Ya, karena saya juga mengalami melalui proses kehidupan, bahkan kadangkala kita dikecewakan oleh manusia yang kita anggap, kita percaya bahwa kerohanian dia lebih rohani daripada kita. Tetapi ternyata kelakuan dan tingkah laku daripada anak-anak Tuhan inilah yang kadangkala tercermin dan tergambar di sekeliling kita, saudara. Ya, kita kadangkala melihat orang itu rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi belum tentu ya pemikiran dia, kehidupan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini kadangkala suka memakai kedok, suka memakai jubah, ya, kebesarannya, jubah keegoannya, jubah apa kenajisannya, ya, karena kita sebetulnya untuk menjadi manusia yang baru itu sudah harus, poin pertama itu adalah di dalam ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, saya mau bagi manusia baru ini menjadi 3 poin, saudaraku yang terkasih. Yang pertama, poin pertama, menjadi manusia yang dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, saudara,
Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32 ini, ya, ini juga ada di dalam Kolose, ya, Saudara. Jadi Rasul Paulus ini mengulang daripada Efesus ini ke Kolose, Saudara. Sama apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu di dalam Efesus, ini ada di dalam Kolose, Saudara. Ya, ada di dalam Kolose 3, ya. Kolose 3 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan juga, ya, bahwa ayat yang kelima itu daripada manusia baru di ke dalam Kolose 3 ayat 5, Saudara, ya. Di sini dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kita mempunyai Injil, kita mempunyai Alkitab, kita mempunyai pegangan hidup, maka nafas daripada orang Kristen sebetulnya adalah Alkitab, firman Tuhan, Injil ini. Makanya jangan salah, ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi kaki kita, untuk melewati kehidupan-kehidupan kita di dalam dunia ini, Saudara. Jadi pegangan orang percaya, termasuk kita, anak-anak Tuhan, pegangan kita adalah Injil, Injil Kristus, ya. Dan Injil Kristus inilah yang sering mengubah paradigma pikiran kita, roh kita, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya jangan heran kalau kehidupan kita setiap hari harus dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan makanan rohani kita, yaitu firman. Dari firman itulah Yesus hidup di dalam kehidupan kita, Yesus memerintah di dalam kehidupan kita, maka firman itulah yang menghidupkan kehidupan roh kita, supaya roh kita ini tetap semangat di dalam Tuhan, roh kita ini supaya tetap on fire di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, di dalam Kolose 3 ayat yang kelima itu, kita selalu berharap, kita mempunyai pengharapan yang selalu disediakan oleh surga, ya. Jadi pengharapan itu harus kita dengar daripada kebenaran firman. Maka dari kebenaran firman itulah kita tercipta untuk menjadi manusia baru. Manusia lama kita ditinggalkan, ya. Apa yang ditinggalkan daripada manusia lama kita, Saudara? Nah, di sini di dalam Kolose 3 ayatnya yang kelima dijelaskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, jadi Tuhan akan menjadikan kita manusia baru itu akan mematikan manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi ayatnya yang ke-8 daripada Kolose 3, ayatnya ke-8 sampai ke-10. Tetapi sekarang buanglah segala sesuatu ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu sering mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, Saudara. Ya. Jadi poin yang kedua
bagaimana Tuhan menciptakan kita menjadi manusia baru. Tuhan menjadikan manusia diciptakan menurut gambar dan menurut kehendak Allah. Ya, karena di Kolose 3 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan juga, janganlah lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Karena di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, ya, firman Tuhan juga di sini menghidupkan kita menjadi manusia yang baru itu. Allah berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kesimpulan yang kedua, saudara, kita menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan kehendak Allah. Jadi segala perilaku kita, segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita, kalau kita sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk menjadi manusia baru, itu manusia yang hidup di dalam kebenaran firman, saudara. Makanya yang ketiga adalah menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran, yang hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Ya, jadi Kolose 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-13 juga di sini dikatakan, dan mengucap syukur dalam sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anak yang terkasih, saudara. Ya, jadi kita menjadi manusia baru itu ada 3 poin, saudara. Poin yang pertama yaitu tadi poinnya, ya, Tuhan menjadikan kita manusia yang diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, ya. Yang kedua, kita menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan kehendak Allah. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga menjadi yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan di dalam Efesus maupun di dalam Kolose, 2 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan itu tidaklah mudah, saudara. Ada proses yang harus kita lalui, ya. Ada proses yang harus kita jalankan, saudara, ya. Yang harus kita jalankan. Karena apa? Kita hidup di atas muka bumi ini, kita juga menjadi pembelajaran. Kita ini hidup di atas muka bumi ini, kita belajar. Belajar bagaimana sih mengenal sosok Kristus, seperti di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-20, ya. Kita belajar mengenal sosok Kristus, ya. Sosok Kristus itu orangnya rendah hati,
orangnya tidak sombong, orangnya selalu menjalankan perbuatan yang baik. Ya, kita kadangkala sebagai anak-anak Tuhan suka menghalalkan segala cara. Ya, kadangkala kita suka mencuri. Ya, di sini di ayat Efesus 4 ayatnya yang ke-28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Kadangkala kita suka mencuri apa? Suka mencuri memakai nama Tuhan untuk pelayanan kita. Ini untuk pekerjaan Tuhan nih. Siapa yang mau menyumbang ke gereja, ini untuk Tuhan loh. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita kadangkala suka memakai nama Tuhan, mencuri keuntungan daripada perkataan kita. Ya, perkataan mulut kita ini kadangkala suka memperkatakan yang tidak baik, ya, suka meminjam nama teman kita kadangkala untuk mencari keuntungan di dalam kehidupan kita, ya. Kita sudah sering mengalami, saudara, ya, bahkan saya merupakan salah satu korban daripada orang percaya. Kita menganggap sosok hamba Tuhan ini rohani, rohaniawan, sosoknya baik, ya. Tetapi kadangkala anak-anak Tuhan, kadangkala sadar maupun tidak sadar, kadangkala di atas mimbar kita kadangkala suka menjual nama Tuhan Yesus. Kita seperti kelakuan kita seperti Yudas Iskariot, menjual Yesus hanya untuk mendapatkan keuntungan. Hari-hari ini banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan yang kadangkala suka mencuri kemuliaan Tuhan, memakai nama Tuhan untuk pelayanan, untuk meminta sesuatu, meminta membangun rumah ibadah, membangun gereja dengan menjual ini untuk pekerjaan Tuhan loh. Kamu tergerak enggak? Mau menyumbang berapa? Sadar atau tidak sadar, kita masih melakukan manusia lama kita. Kita belum menjadi manusia ciptaan Tuhan yang baru. Perkataan ini kadangkala membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Kadangkala perkataan kita yang manis, yang PHP kepada manusia, itu yang kadangkala mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ya, jangan, makanya di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-30 di situ dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Jadi saudara, ingat, ingat, ingat bahwa segala perbuatanmu di kolong langit ini, di atas muka bumi ini, semuanya ada masa penghakiman Allah terhadap perbuatan dan perkataan serta tingkah laku kita. Ya, bahkan apa yang kita buat kadangkala kita tidak sadar diri. Ya, namanya manusia kadangkala suka alfa, kadangkala namanya kita sebagai manusia suka lupa. Dan gara-gara percakapan kita, gara-gara omongan kita, itu kadangkala suka membuat kepahitan. Saudara, saya mau mengambilkan contoh di dalam kehidupan, di dalam pelayanan saya yang saya sering saksikan. Ada seorang hamba Tuhan, dia termasuk pendeta yang hebat, dia termasuk rohaniawan yang hebat, ya. Tetapi perbuatan dia terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap anak, dia meninggalkan segala kepahitan.
Ingat, di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-31, ini dikatakan segala kepahitan itu membuat apa? Kegeraman. Ya, istrinya ikut di dalam pelayanan dia. Istrinya selalu mendampingi pelayanan dia, ya. Tetapi hamba Tuhan ini lupa diri. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa percabulan, di dalam dosa kenajisan. Akhirnya istrinya mengalami kepahitan. Istrinya mengalami kanker payudara. Dan akhirnya istrinya di akhir hayatnya mendapatkan buah kepahitan daripada pelayanannya. Ya, dia mengalami geram. Istrinya marah. Istrinya geram. Sampai matahari terbenam pun masih luka hati daripada istrinya. Pertikaian itu akhirnya menimbulkan antipati di dalam kehidupan keluarganya, menimbulkan pertikaian. Jadi dia sosok rohaniawan, dia sosok pendeta, tetapi anaknya sudah tidak menghargai kependetaan daripada ayahnya atau daripada suaminya. Akhirnya apa, saudara? Dari pertikaian timbul kegeraman, dari kegeraman timbul buah kepahitan, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, kita ini menjadi manusia yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam perbuatan kita. Bertanggung jawab di dalam kelakuan kita sehari-hari. Makanya tidak mudah untuk menjadi manusia baru. Ya, manusia baru itu harus terlebih dahulu apa poinnya? Dia harus lahir baru. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan roh najis, saudara. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kepenuhan roh? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, saya banyak diproses melalui pelayanan, melalui hubungan antara sesama rekan sekerja Allah. Kita bisa mengetahui, ya, ini hamba Tuhan ini masih berkedok atau masih menggunakan topeng, ataukah betul dia sudah menjadi manusia ciptaan Allah yang baru. Karena tidak mudah, saudara. Tidak mudah kita untuk menjadi manusia yang baru. Karena apa? Karena kita punya watak, karena kita punya sifat, karena kita punya karakter. Nah, sifat dan karakter ini yang terbangun di dalam kehidupan kita dari lahir. Ya, sifat, watak, karakter ini terbentuk daripada kehidupan keluarga, daripada kehidupan lingkungan, daripada kehidupan di sekitar kita. Tidak menjamin kehidupan keluarga rohaniawan, anaknya akan menjadi rohaniawan. Tidak menjamin. Karena apa? Ada lingkungan di sekitar kehidupan kita. Ini yang mempengaruhi sifat, karakter, dan watak kita menjadi berubah. Kenapa seorang anak bisa bersikukuh, punya kepala batu, keras kepala, tidak bisa mendengar omongan orang tua? Karena lingkungan yang menciptakan dia untuk menjadi seorang yang keras. Ya. Tetapi saudara, selama pelayanan, selama hidup di dalam proses Tuhan, itu ada hal yang Tuhan kikis, ya, supaya apa? Kita menjadi
serupa dan segambar dengan Kristus itu tidak mudah, saudara. Ya, kita harus menanggalkan segala kejelekan kita, tingkah laku kita yang buruk, ya, kecemaran dan kedegilan hati kita. Itu kalau orang sudah lahir baru, udah menjadi ciptaan manusia yang baru, ya, dia tidak akan mendusta, ya, dia tidak akan bohong, dia tidak akan mencuri, dia sudah tidak akan meninggalkan kepahitan kepada orang lain. Karena apa? Karena dia sudah tidak mungkin akan menyakiti hati sesama orang lain, saudara. Bahkan kadangkala perkataan juga dia sudah lebih banyak diam, dia sudah tidak lebih banyak mengeluarkan kata-kata komplain, dia tidak suka mengeluarkan kata-kata hujatan. Ya, kadangkala kita sadar tidak sadar, kita kadangkala suka menghakimi teman kita sepelayanan. Wah, dia itu pelayanan hanya cuma cari duit doang. Ujung-ujungnya segala apa? Duit. Apa-apa perkumpulan duit. Gitu kan. Orang kadangkala sudah antipati dengan keadaan di sekeliling kita yang seperti itu, saudara. Jadi kita untuk menjadi manusia baru itu tidak mudah. Ada gesekan yang harus kita benahi, ada kehidupan yang harus kita benahi, ada tingkah laku kita yang harus kita bentuk, saudara. Makanya jujur, istri saya paling takut, saudara. Istri saya, keluarga saya paling takut. Lu udah mau jadi pendeta? Lihat dulu tingkah laku kamu, perbuatan kamu, perkataan kamu. Kadangkala, saudara, kita mau jadi benar pun di mata orang, di mata sekeliling kita masih ada aja yang negatifnya. Itulah pemikiran. Makanya kita di dalam masuk di dalam manusia baru itu, yaitu tadi ada 3 poin. Poin yang pertama, perbaharuilah dulu rohmu, perbaharuilah dulu pikiranmu, perbaharuilah dulu paradigmamu, perbaharuilah segala tingkah lakumu dulu. Karena dari tingkah laku itu mencerminkan seseorang itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Masuk ke di dalam poin yang ketiga. Kita menjadi manusia yang benar enggak? Kita menjadi manusia yang kudus enggak? Ya, enggak mudah, saudara. Kadangkala, ya, saudara, ini pengalaman hidup. Saya sebagai pengusaha, saya sebagai orang yang bergerak di bidang jasa, di bidang mebel, ya. Kadangkala kita sudah mengatakan itu harga sudah harga yang terbaik lah. Tapi kadangkala manusia ini masih suka tawar. Halo, Pak Budi masih bisa kurang nggak lah? Ya, padahal kita nih sudah tahu segmen pasar kita nih, udah segmen pasarnya nih di menengah ke atas, saudara. Pekerjaan interior ini ada tingkat kesulitan, ada tingkat keruwetannya, saudara. Ya, dan tingkat keruwetan dan tingkat kesulitan ini konsumen kan mana tahu. Konsumen taunya Pak Budi hasilnya yang saya terima sebanding dan wajar dengan nilai uang yang saya keluarkan. Kita sudah berkata jujur, kita sudah berbuat yang baik untuk konsumen, kadangkala konsumen masih tekan kita loh. Nah, konsumen sudah tekan kita, akhirnya apa kan menimbulkan kepahitan di dalam kita, gitu kan. Tapi kita kan karena sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan kita sudah belajar tadi seperti ayat tadi, gitu kan. Kita sudah belajar bagaimana mengenai sosok Kristus itu. Kita udah sering banyak belajar, saudara, ya. Ditampar pipi kiri kita, kasih pipi kanan kita. Kita sudah ditekan, diinjak
harga kadangkala sudah sampai mepet, gitu kan. Kita kadangkala sudah lelah, ya. Jujur saudara, pekerjaan interior ini sebelum kita mendapatkan proyek itu, prosesnya itu juga bukan proses yang mudah. Kita harus ukur seperti tukang ukur, kita harus ke lapangan, ya. Kita harus ngukur itu berapa meter, dan kita harus pulang dari mengukur itu, kita harus bikin penawaran. Nah, di penawaran ini kadangkala yang mengecewakan dan mendukakan hati kita, kadangkala penawaran kita dibandingkan sama tukang, padahal kita levelnya sudah level kontraktor. Saudara, kita dibandingkan dengan tukang, Pak Budi, ini saya sudah panggil tukang, ini harga tukang kok lebih murah. Ya jelaslah, harga tukang lebih murah daripada harga saya. Saya sama istri harus kerja, kita harus bertanggung jawab kepada klien. Kalau kerjaan tukang kita nggak bagus, kita yang kena dampaknya, kita yang kena omelan daripada konsumen, kita yang kena omelan daripada klien kita. Tapi kan konsumen nggak mau berpikir sampai ke hal-hal yang sekecil itu. Taunya pokoknya hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Tapi proses itu, konsumen apakah mikir? Kelelahan kita, kadangkala yang suka mengecewakan hati kita, ya, di dalam pelayanan hidup, kita kadangkala sudah tidak pernah dihargai, saudara. Kita sudah ukur, kita sudah bikin penawaran, kadangkala penawaran kita dibandingkan dengan orang lain, boro-boro ditawar, ya. Padahal kita menghitung penawaran itu dengan seksama, dengan benar, bahkan kita kadangkala sebelum melakukan pekerjaan, kita nih sudah berpikir dulu nih, bagaimana nih cara pengerjaannya, apalagi lapangan tiap-tiap klien kita berbeda. Orang tidak mungkin akan berpikir melalui proses yang begitu sulit. Yang kita pikirkan sebagai kontraktor, ya bagaimana membuat klien kita nyaman, bagaimana membuat klien kita menghasilkan interior yang baik di mata mereka. Mereka kan tidak berpikir kalau dia kontrak dengan tukang, apakah sampai sesulit kita berpikir sebagai kontraktor. Itu yang kadangkala, kata saya, aduh, kadangkala kita ada buah kepahitan juga, ada buah kegeraman kita, ada buah kemarahan kita. Nah, ini yang harus kadangkala, ya sudahlah Tuhan, saya melepaskan ke pengampunan lah. Seperti Efesus 4 ayatnya yang ke-32 di situ. Tetapi hendaklah kamu ramah, tetap saya harus ramah terhadap klien kita, tetap harus ramah kepada owner kita, ya. Bahkan terhadap yang lain harus penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah yang Tuhan telah mengampuni kita sebagai umat yang berdosa, umat Tuhan yang kadangkala suka mencederai hati Tuhan, yang kadangkala suka menyayat hati Tuhan, suka menyayat hati Bapa. Kita harus mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Saudara, apa yang dialami di dalam pelayanan saya 10 tahun? Saya dijegal, saya tidak diberikan kesempatan, padahal kita melayani dia dengan sepenuh hati, saudara. Tetapi ya saya melepaskan pengampunan saja. Tuhan yang tahulah, gitu kan. Tuhan yang tahu apa yang aku buat semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hanya proses antara kau dan aku, maksudnya antara Tuhan dan kita sebagai manusia ciptaannya. Saudara, setiap tingkah laku dan perbuatan kita ada akhirnya, saudara. Ada awal dan ada akhir. Makanya di situ dikatakan adalah Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Sama dengan kehidupan manusia, saudara. Kita sebagai manusia tidak dinilai di awalnya. Ingat, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih,
kita dinilai kehidupan kita, perilaku kita, keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, itu di akhir hayat kita, di penghujung waktu kita. Saudara, ini yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sejawat, kepada teman-teman di dalam pelayanan. Yuk, kita berubah. Tahun 2024 sudah di penghujung akhir tahun. Apakah kelakuan kita masih menjadi manusia lama? Manusia yang ada di dalam hal-hal duniawi, yang ada di dalam hal-hal keegoan kita, di dalam kehidupan kita yang suka pamer, kehidupan kita yang najis, kehidupan kita yang masih cabul, kehidupan kita yang masih selalu dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Karena jujur saudara, ya, kita sudah semakin hari, semakin diproses, semakin dibentuk, kita harus bisa mengendalikan diri, meredam segala kemarahan, meredam segala kegeraman, meredam segala kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat kita, meredam segala perkataan kita yang kadangkala suka menfitnah orang, suka mengata-ngatai orang. Ya, kadangkala kita sadar tidak sadar, ya, di dalam perkumpulan kita aja, di dalam organisasi kita aja, ada tuh hal yang menjelekkan. Oh, kamu nggak tahu ya karakternya dia. Karakternya dia mah hanya manis di depan, di belakang dia kadangkala suka ngomong sana ngomong sini, suka menjelekkan temannya ke sana kemari. Nah, inilah tahun 2024. Kita perbaharui hidup kita. Jangan suka gosip. Suka gosip itu malahan akhirnya jadinya apa? Pertengkaran, permusuhan, malahan kita bukan menambah sahabat, bukan menambah relasi, malahan kita dijauhkan dari relasi, dijauhkan dari pertemanan kita, ya. Nah, inilah kita harus menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara, apa 3 poin tadi yang Tuhan minta? Poin yang pertama, menjadi manusia yang diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, kita yang kedua, menjadi hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, itu yang ketiga. Yang keduanya, kita menjadi manusia diciptakan menurut gambar dan kehendak Allah. Saudara, kita tutup firman Tuhan pada sore hari ini, dan saya akan men-sharingkan sebuah lagu dan syair daripada lagu ini yang akan membentuk kehidupan kita menjadi manusia ciptaan Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan pujian ini. Belum usai rancanganmu di dalam hidupku, kau terus buatku jadi baru, semakin serupa gambaranmu. Kaulah sungai yang mengairi pertumbuhanku, dan ku berbuah memuliakanmu. Saat ku berserah, kau semakin terang. Oh, ku merendahkan hatiku, lakukanlah yang kau mau, sepenuhnya ku milikmu. Oh Yesus, kau pusat kehidupanku, perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, ku terus mengikuti
manusia baru ada padaku. Terus maju menghadapi setiap ujian, biar pembentukan terus berjalan. Saat ku berserah, kau semakin terang. Oh, ku merendahkan hatiku, lakukanlah yang kau mau, sepenuhnya ku milikmu. Oh Yesus, kau pusat kehidupanku, perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, ku terus mengikutimu. Perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, manusia baru ada padaku. Oh Yesus, kau pusat kehidupanku, perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, ku terus mengikutimu. Perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, manusia baru ada padaku. Kau pusat kehidupanku, perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, ku terus mengikutimu. Perubahan terjadi dalam rohku, pikiranku, manusia baru ada padaku. Oh, ada padaku. Kau bawaku naik dan kan terus naik, karena ku anakmu, karena ku anakmu. Ajarku miliki karakter ilahi, karena ku anakmu, karena ku anakmu. Ya benar Tuhan, karena kami adalah anak-Mu, kami adalah milik-Mu. Dan Tuhan, kami ingin semakin hari kami semakin naik sampai ke puncak yang Tuhan inginkan, Tuhan. Tuhan, kami peduli untuk kehidupan kami. Sadar apapun tidak sadar, kami harus menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Segala tingkah laku, segala watak, segala sifat, segala perbuatan kami. Kalau kami mencerminkan anak-anak Tuhan, kami mencerminkan seorang rohaniawan, maka kita akan berubah di dalam roh kita. Kita akan berubah di dalam pikiran kita. Perubahan itu menjadikan kami untuk menjadi serupa, segambar daripada sang kali kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka perbaharuilah kehidupan kita di dalam kehidupan yang benar-benar kudus, di dalam kehidupan yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang penuh dengan kuasa kebenaran dan kekudusan. Tuhan, inilah firman yang kami sharingkan. Semoga firman ini dapat memperbaharui manusia lama kami untuk menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang, dan aku menjadi milik kepunyaan Allah, milik kepunyaan
Sang Khalik, yaitu serupa dan segambar dengan ciptaan-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pada sore hari yang indah ini, agar setiap kawan-kawan kami dapat merenung, dapat menelaah, dapat menjadi rema bahwa kadangkala kelakuan kami sudah menjadi seorang rohaniawan, tapi masih ada kedok yang melekat di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sama-sama belajar dan kami sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. Perbaharuilah kami Tuhan, sebelum Tuhan memanggil kami. Perbaharuilah menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada host kembali. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Budi Kristianto Tantra ya, yang sudah memberkati kita semua. Tema hari ini luar biasa ya, kita harus mengetahui ya, kita ini adalah manusia baru ya, manusia baru ibarat dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Tadi kita sudah dijelaskan ya, kita harus memiliki 3 karakter ya. Jadi kita harus menjadi manusia yang diperbarui terus ya, di dalam roh, tentunya di dalam roh dan perilaku juga pikiran kita ya. Nah, karena dikatakan di Yeremia 7 ayat 3 ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, yaitu di bait tubuh kita. Amin. Ya, kalau kita masih belum merubah segala karakter kita ya yang buruk, apalagi perbuatan kita dan juga langkah-langkah kita yang salah, ya tentunya Tuhan Yesus akan meninggalkan kesudian ya di dalam tubuh kita, ya kita akan tinggalkan. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga ya, jaga terus setiap langkah hidup kita hari demi hari. Apakah kita sudah benar dan juga berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjadi manusia yang diciptakan tentunya seturut segambar dengan Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus belajar terus ya. Kita ini jangan menjadi batu sandungan ya. Kita ini harus menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka sehingga orang boleh datang kepada Yesus ya, terlebih lagi mau mengenal, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga, sehingga mereka diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, dan ini yang repot ya, kekudusan yang sesungguhnya ya. Jadi kita harus benar-benar pure, murni ya, hidup dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Ya, jangan lagi kita bermain dalam lumpur dosa, ya, apalagi berbalik ke jalan yang dahulu ya, kita kembali ke jalan yang lama, menjadi manusia lama. Itu sangat disayangkan ya. Sebab itu kita harus jaga iman kita, tetap percaya, bergantung kepada Yesus. Sekalipun sulit, sekalipun ada masalah yang besar, ingat, tangan Tuhan Yesus itu tidak kurang panjang menolong setiap kita, dan pendengarannya itu dia selalu mengendengkan telinganya untuk mendengar setiap jawaban doa kita. Apakah kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, memanggil, berseru kepada Tuhan? Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita ini sebagai manusia yang terus diperbarui. Amin. Terima kasih untuk namanya Bapak Budi Kristianto Tantra sudah menjadi saluran berkat tema Tuhan, dan Tuhan pakai menjadi apa yang setia terus melayani Tuhan Yesus di
sungguh-sungguh, dan istri kedua anaknya diberkati oleh Tuhan. Usaha apapun yang dilakukan tangannya Pak Budi bersama istri, dibuatnya selalu berhasil dan untung. Terima kasih Pak Budi Kristianto. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur, kita akan kembali lagi di hari Senin pada Family Ministry. Jangan lupa ya teman-teman, hari Minggu kita ada pertemuan onsite ya, ulang tahun yang ketiga di sore. Jadi ingat ya, kalau yang datang duluan langsung boleh makan siang, setelah jam 1 yang terlambat tidak boleh makan dulu ya. Kita harus dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ari Taat sama WL Ibu Ivon Kondres. Setelah selesai firman, baru yang diserahkan oleh untuk makan siang. Yesus memberkati kita semua ya. Kita berdoa siapa Pak Setiadi ya. Kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada petang hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang lahir baru. Ciri-ciri orang lahir baru telah disampaikan oleh Bapak Budi Haryanto. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami dimotivasi untuk hidup, meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan kami harus bercirikan manusia yang dibaharui sesuai dengan karakter daripada Kristus. Dan ciri yang ketiga adalah kami hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Karena banyak perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh berbagai-bagai agama, tetapi Tuhan, itu bukanlah kebenaran. Kebenaran hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hanya karena kami beriman kepada Kristus, maka segala perbuatan kami yang baik itu bernilaikan kebenaran. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya kepada Bapak Budi Cahyanto Chandra Tuhan, supaya Engkau berikan dia hikmat dan berikan dia senantiasa pencerahan sehingga lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga dia semakin Tuhan pakai untuk memberikan pencerahan kepada kami, untuk memberikan firman Tuhan kepada kami yang harus kami renungkan, yang harus kami sikapi dan harus kami respon Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan Bapak Rudi ya, Bapak Budi. Tuhan berkati keluarganya, berkati kedua anaknya, berkati istrinya, berkati usaha pekerjaannya di bidang kontraktor Tuhan. Kiranya supaya banyaklah order-order yang masuk ke dia Tuhan, sehingga dia hidup diberkati Tuhan, dan dengan berkat yang dia terima dia juga bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Komingguan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberi dia kesehatan yang terus-menerus, dia sehat Tuhan, dan kami berdoa agar kesehatan semakin membaik, semakin konsisten Tuhan, sehingga dia jantungnya tetap dalam keadaan baik, sehingga tetap melayani di FM. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Hendra Tuhan, supaya Engkau berikan dia kesembuhan, Engkau berikan dia sembuhan dari stroke Tuhan, sehingga dia bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan, Kau berkati keluarga kami, berkati anak mantu cucu kami Tuhan, berkati Tuhan usaha mata pencarian pekerjaan kami, berkati kesehatan kami Tuhan, supaya kami tetap dapat mengikuti Zoom dan kami dapat saling berbagi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk
Indonesia yang sudah memilu Tuhan dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Indonesia tetap dalam keadaan aman, damai sejahtera, dan Indonesia bisa mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Indonesia ini bertobat, para pemimpin Indonesia ini bertobat Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau, untuk kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia Tuhan, supaya penghasilan daripada rakyat terkecil dapat juga untuk menjangkau membeli barang-barang kebutuhan harian mereka Tuhan. Tuhan berkati keamanan di negara kami supaya Indonesia tetap utuh, berdiri di atas Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan kebinekaan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk perdamaian dunia, supaya dunia yang sedang mengadakan ada peperangan Tuhan, supaya peperangan reda dan supaya ada perdamaian. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah rencana sejarah yang kau tetapkan itulah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua percaya Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyertai kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.